haisu la yahtasib. Dan juga alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu adabnya orang Indonesia, terutama di daerah belahan Pulau Jawa, selalu mengucapkan alhamdulillah, senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah. Berbeda dengan orang-orang yang sebelah, kadang-kadang tanpa ada basa-basi, tapi kalau orang Jawa kebanyakan banyak basa-basi gitu, makanya basi mulu gitu ya. Ya ujungnya ke sono ke sini, ujung-ujungnya nyusahin orang kan gitu kan. Benar-benar ngangkat-angkat, contohnya ujung-ujungnya jelek kan gitu ya. Dan juga pada saat ini mengingatkan kepada kita, karena memang inilah salah satu adab yang diajarkan oleh baginda Rasul. Karena kita dengan memuji kepada Allah, jangan sampai ketika itu nanti kita memuji selain Allah. Jadi kita dicatat oleh malaikat. Kenapa? Sering kita dengarkan nasihat pasti diawali dengan memuji kepada Allah. Bukan hanya memuji kepada Allah, tapi dibarengi dengan sholawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kanjeng Nabi adalah utusan Allah yang terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kecuali yang terakhir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saat ini walaupun kita sudah ditinggalkan oleh kanjeng Rasul, oleh baginda Nabi besar Muhammad, kita ditinggalkan, tapi ada yang diamanahkan oleh kita, yaitu apa? Kitabullah wa sunnatun Nabi, kitabnya Allah dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengenal dengan kitab? Bagaimana kita mengenal dengan sunnah? Akhirnya turun diganti dengan para sahabat yang terkenal dengan khulafa ar-rasyidin, khalifah. Setelah itu ternyata namanya manusia tidak ada yang abadi, manusia tidak ada yang kekal. Tapi kita sering berdoa, ya Allah panjangin umur saya, padahal umur nggak ada yang panjang gitu ya. Pasti kita menemukan namanya ada orang panjang umur tapi goleran baik gitu ya. Makan juga bisa disuapin, umurnya panjang, cuma kalau bisa kemana-mana tiduran kayak gitu ya. Itu namanya mati kagak, hidup kagak gitu, panjang umur. Mau yang begitu? Tapi kita doa kan, doa kita panjang umur gitu ya. Ternyata walaupun umur kita panjang, tapi badan kita kekuatannya lemah gitu. Ada orang umurnya panjang, kadang-kadang matanya butik dikit aja dia, atau butik kagak ngeliat gitu. Ada orang yang panjang umurnya, kadang-kadang pikun gitu ya, pikun. Nah ini gambaran buat kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, Allahumma tawwir umuruna, ya Allah panjangkan umur saya. Umur kita pengen panjang. Mana umur orang yang panjang, umur orang manusia yang panjang hakikatnya ketika dia hidup di alam dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa disebut panjang umurnya? Karena setiap ada pengajian tahlil wali jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimin, didoain terus al ahya'i minhum, mau dia hidup maupun mati apa hidup, yang selama dia beragama Islam
baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, kita kenal maupun tidak dikenal, apalagi yang udah kita kenal. Inilah kembali lagi, makanya musonif menjelaskan tentang kajian kita Kifayatul Awam. Bagaimana orang-orang yang seperti kita ini, karena kita kebanyakan ibadah, lihat fadhil, lihat keutamaan. Kita sholat tujuannya nyari keutamaan. Ada orang rajin sholat tahajud karena tujuannya apa? Supaya ganteng gitu ya. Ini bisa gitu. Ya pengen supaya malam minggu enggak jomblo gitu. Ada gitu. Nah gitu ya, gara-gara wadon gitu ya. Saya pernah sholat tahajud, alhamdulillah nggak berhenti, dikawinin sama orang sekampung, boga. Sama orang sekampung kan gitu ya, dari remetuk sama nenek-nenek pada ngikut gitu, sekampung. Dia kembali lagi. Jadi kalau orang-orang seperti kita, ibadah itu ada tujuan, pengen nyari upah gitu ya. Makanya sekarang kita nih mulai taklim lagi, dalemin lagi. Saya sholat duha bukan cari upah, tapi carinya ridhonya Allah. Kita makan bukan karena lapar, tapi kita makan supaya sehat. Kenyang, gak kenyang mah gitu ya. Ya gitu. Jadi makan supaya sehat gitu ya. Tapi tambah lagi, orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim makan untuk ibadah gitu. Jadi nggak kita pandang bulu, kalau di situ misalkan ada daging sekilo memakan gitu. Jadi makan mah gak usah banyak-banyak, gak usah enak-enak, pokoknya yang paling enak mah makannya sama opor gitu, udah enak itu gitu. Nah gitu ya, banyak amat gitu. Makanya cita-citanya jangan yang pendek, yang tinggi, cita-cita sampai ke atas awan-awan gitu, sampai ke langit gitu. Walaupun kenyataannya mah kita di bawah baik gitu. Yang penting hayal tinggi gitu. Kita kan gak begitu. Makanya di sinilah kita kembali lagi, musonif menjelaskan supaya kita ketika segala sesuatu jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Musannif masih menjelaskan kembali tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Kemarin as-sifatul khamisatul wajibatul lahu ta'ala al-qiyamu, artinya qiyamuhu binafsi. Kata musannif, hadis sifat tazidu ala ma qablaha yang bagi qauluhu ta'ala sifatun qadimatun. Artinya ini adalah sifat yang betul-betul wajib dan betul ada di dalam zat dan sifatnya Allah Subhanahu. Jadi Allah itu berdiri sendiri, beda dengan kita. Allah nggak butuh. Bagaimana ketika itu Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan jin? Berarti Allah itu nggak mampu. Ini salah gitu ya. Ini kadang-kadang orang berpikiran Allah itu qiyamuhu binafsihi, tapi Allah itu maha adil, nggak seperti kita gitu. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha nggak pilih kasih. Selama manusia ada di alam dunia dikasih rizki sama Allah, semuanya dikasih rizki. Makanya ada ayat dalam surat Al-Fatih yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha kasih sayang. Dan penyayangnya Allah ini, makasihnya Allah ini kepada semua makhluk yang ada di bumi. Itu sifat Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman artinya? Maha pengasih.
Kita enggak baca doa aja pagi-pagi pasti bangun. Kita enggak baca doa, ngorok tentunya. Apalagi pas main handphone, atau geblek aja handphone kemana gitu. Bangun pagi-pagi bukannya ingat Allah, ngerempeng-rempeng di mana handphone saya. Itu alhamdulillah. Masih kita dikasih. Apalagi kalau kita berdoa. Enggak berdoa aja kita masih dibangunin sama Allah. Enggak ada orang kita bangun tidur mati. Enggak ada kan gitu kan. Dia mau tiduran doang. Kecuali orang lagi tidur makan pucung. Pucung. Cubung. Zaman dulu mah cubung namanya gitu ya. Dikasih kopi sama cubung 3 hari kagak bangun-bangun. Jomplang namanya kalau begitu mah. Sekarang ramai pakai sabu gitu. Sarapan bubur. Iya. Ini kan beda sama kecubung. Oh, kalau kecubung mah nggak punya modal, nggak punya duit, ngampar ke kebun gitu, dibakar, digoreng jadi kopi. Alhamdulillah 3 mangkok tiga tidur kagak bangun kalau gitu. Kalau bangun, udah kayak bangke. Aman mah seger dia mah. Makanya deketin aman aja. Seger dia kalau deketin mah gitu. Nah ini kembali lagi, kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kan Allah qiyamu bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Kenapa dia nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ngapa-ngapain, jahat, tapi rezekinya banyak kok. Iya, nggak pernah ngaji, malam minggu ceweknya 5. Nah itu dijualin 5 gitu ya. Banyak banget nggak pernah apa ceweknya ini karena godaan pada kita gitu ya. Kenapa? Karena disitulah Allah kasih kenikmatan kepada hambanya. Kali dikasih ini dia insaf, dikasih 5 cewek masih kurang, kasih 5 lagi sama Allah 10, masih kurang dikasih 5 lagi 15, masih kurang nih kasih 5 20, besok-besoknya gempor. Iya, nah, ngatur waktunya bingung. Malam minggu 20 cewek, jam berapa ngelancongnya ya? Itunya akhirnya puyeng polanya, banyak aja puyeng. Agak punya cewek, apalagi lebih puyeng. Tapi kalau anak Ian mah insya, yakin makanya. Kenapa Allah nggak ngasih kita seorang cewek? Jangan sampai kita tergelincir, jangan sampai kita enggak ngaji, gitu. Jangan sampai kita udah bikin schedule yang lain. Kenapa? Ketika inilah Allah semua muji kepada kita. Dia mau binafsi. Jadi yakin Allah itu bisa berdiri sendiri. Allah tidak butuh dengan yang lain. Beda sama kita. Kita butuh orang lain. Kayak dulu saya bilang, kita dikata putih karena sebelah kita ada yang biasa aja hitamnya gitu ya. Coba kalau hitam semua, nggak ada yang bangga. Ini gambar kita bersyukur, makanya yang putih jangan belagu. Gitu mat, gitu ya. Lu sih seneng ada gua jadi putih kan, lu panggil kan gitu. Kenapa? Ini gambaran. Yang putih juga jangan belagu, yang hitam udah hitam belagu lagi. Ya. Masih bagus ada belagunya gitu ya, daripada selagu gitu. Nah ini gambaran buat kita. Ketika kita dikata bodoh karena di sebelah kita ada yang pintar, padahal bodoh pintar saling mendukung gitu. Kalau kita dianggap pintar karena ada yang bodoh, dianggap bodoh karena ada yang pintar, itu saling menguntungkan gitu. Simbios mutualisme namanya gitu. Kenapa? Namanya parasit yang saling menguntungkan gitu. Jangan kita tidak bagi-bagi gitu ya. Ini gambaran buat kita. Beda dengan Allah. Makanya Allah punya sifat qiyamu binafsi. Nah gitu. Misalkan kita nggak punya apa-apa, di sebelah kita punya apa-apa, bagi apa-apanya gitu. Apanya aja bagi gitu.
saling berbagi. Kenapa? Kita sukses karena di sebelah kita ada teman kita. Ibaratkan dulu saya bilangin, ibaratkan orang lagi numbuk padi, padi jadi beras. Kenapa padi jadi beras? Tapi kalau kita iseng-iseng, kita ambil gabah padi satu, kita tumbuk, jadi beras nggak? Jadi beras nggak? Remak jadinya, jadi beras gitu. Digiling itu nggak ada satuan, banyak yang digiling. Kenapa? Bukan karena mesin gilingnya, karena gesekan padi dengan padi, gabah dengan gabah, keluar namanya beras. Tapi kalau cuma setekem, taruh di mesin giling, kalau nggak jadi dedek, lama hancur semuanya, nggak ada berasnya, dikit. Makanya kita berhasil bukan karena siapa, karena ada teman kita, karena ada manusia. Makanya dalam kitab fikih diajarkan beda dengan Allah. Makanya dalam fikih aja, dalam tata rumah aja itu ada bagaimana menyusun rumah. Jendela aja kalau di jalan, kalau bisa jendelanya jangan keluar. Kenapa? Kesian nanti kalau orang di jalan jendelanya keluar, mentok palanya. Gitu. Tariknya ke dalam. Gitu. Hakul jiron ala jironi. Gitu. Ada hak tetangga dengan tetangga. Itu diatur dalam Islam. Gitu. Beda zaman Nabi Adam alaihis. Karena di zaman Nabi Adam kagak ada manusia lagi. Cuma Nabi Adam doang sama bininya, ibu Hawa. Makanya zaman Nabi Adam beda, aturan belum main. Tapi kalau sekarang udah zaman baginda Rasul, udah miliaran jutaan manusia. Makanya turun Al-Quran sebagai pedoman, sebagai tatanan. Makanya Rasul bukan masalah Al-Quran dahulu, tapi Rasul mengajarkan kita tauhid kepada Allah, iman. Kalau orang punya iman, ketika datang kemanapun dia ingat kepada Allah. Contohnya jangan jauh-jauh. Ketika kita ke musola, ke masjid, sholat Jumat, itu kan pakai sendal sama sepatu. Kan kita kadang-kadang coba pakai sepatu udah ke masjid, kan sepatunya mahal, sendal juga kerfil, masuk aja. Tapi kalaupun itu mahal bagaimanapun, kita tetap lepas. Kenapa? Karena takut kita kepada Allah. Ini kebalikan gitu ya. Pada zaman dulu gitu ya, sekolah suruh pakai sepatu, malah kalau pakai sepatu nyeker, akhirnya kena beling. Kalau sepatu bisa dibeli, kaki kalau kena beling, bomplak bisa dibeli nggak? Kan bego kita mah, sepatu diteng-teng-teng. Padahal yang bagus mah kita pakai sepatunya. Sepatu rusak bisa dibeli. Lah kalau kakinya pada rusak, itu makanya orang dulu kakinya kutu air dulu. Nah sekarang mah alhamdulillah nggak ada kutu air, pasti cuma mata iwak sama mata ikan ada itu cokornya kemana-mana tuh. Makanya itu kita kadang-kadang lebih sayang sama benda daripada tubuh kita. Punya dia 10.000 ngirit jalan kaki ke kapuran gitu ya. Kenapa? Cuma 10.000 sayang gitu ya, jalan kaki sampai ke kapuran. Begitu sampai di kapuran kesenggol mobil, 10.000-nya gimana tuh? Aturan 10.000 mau bisa ngasih ngojek 5.000, ada sisa 5.000 gara-gara keserempet mobil dia bawa ke sentra medika, bukannya 10.000 lagi. Itu baru daftar doang 10.000. Tuh malah dipindah kembali. Makanya kembali lagi, kenapa? Kata musonif, yakinlah qiyamuhu binafsi. Beda dengan kita butuh orang lain. Makanya ini mengajarkan. Kemudian kata musonif, qauluhu binafsi ja'ala sakati bila ba'i bilal alat wa nahwi. Ini ilmu alat. Kenapa musonif mengatakan Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi ay bizati wa ma'nahu, artinya dengan zat dan maknanya. Istifta'u alal mahalil makhsus, artinya ini sudah dikhususkan kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala.
wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi. Baru berapa sifat? 5. Berarti masih kurang 15 lagi, karena sifat wajib Allah ada 20. Afdhalu ma qultu anna wan nabi min qablu la